Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita IPISO Rumah Edukasi. Bersama saya Suadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia (PTIP), lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Saya ingin mengajak seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat untuk bersama-sama dengan saya menganalisa terkait dinamika pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan yang tak terasa lagi, tinggal 1 bulan lagi dari sekarang, kurang lebih. Nah, pada kesempatan ini saya coba memberikan sebuah masukan-masukan, analisa-analisa terkait debat dua pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur yang baru saja dilaksanakan kemarin, di mana kami di PTIP dan saya selaku analis dari PTIP tentu punya penilaian-penilaian terhadap hasil debat tersebut dan punya masukan-masukan kepada kedua bakal calon, bukan bakal calon yang sudah calon, kedua calon gubernur dan wakil gubernur. Nah, seperti itu. Kalau kita melihat dari segi isu-isu yang dilempar oleh pasangan nomor urut 1, pasangan Ramdan Pomanto, Insinyur Ramdan Pomanto, atau lebih populer disebut Pak Dhani Pomanto, dan pasangannya Ashar Arsad, mereka coba menggiring isu-isu terkait kepedulian terhadap budaya. Dan mereka menonjolkan bahwa mereka akan serius memperjuangkan terkait persoalan adat dan budaya. Nah, mungkin karena pasangan dia menganggap pasangan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi itu memiliki kekurangan atau kurang kepedulian terhadap adat dan budaya. Mari kita bedah. Apa benar pasangan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman yang notabene adalah petahana, benarkah dia kurang peduli dengan budaya? Ini akan kita bedah bersama, sahabat-sahabat dan sobat IPISO. Memang persoalan adat dan budaya itu cukup seksi untuk digali dan dijadikan sebagai sebuah jualan politik oleh pasangan Ramdan Pomanto, Ashar Arsad. Pak Dhani membutuhkan dukungan dari tokoh-tokoh adat dan tentu harapannya adalah dia bisa diterima, diakui di kalangan lembaga-lembaga adat, tokoh-tokoh adat, para bangsawan-bangsawan di Sulawesi Selatan. Tentu dia punya alasan kenapa dia ingin dekat, ingin diakui. Kita berpikiran positif, mungkin saja dia memang memiliki keinginan untuk peduli dengan budaya. Tetapi selain itu, dia memerlukan identitas yang kuat, karena identitas kesulselannya itu tidak terlalu kuat. Untuk itu, dia memerlukan tambahan penguatan untuk memperkuat identitas kesulselannya, seperti itu. Tapi tidak ada yang salah dari yang dilakukan oleh Pak Ramdan Pomanto, karena dia ingin memperkuat posisi kefigurannya sebagai figur yang ingin meyakinkan para bangsawan-bangsawan, tokoh-tokoh adat dan budaya bahwa dia ada keinginan untuk konsen dan peduli kepada adat dan budaya. Dia ingin diberikan kepercayaan dan dia ingin diakui bahwa dia punya kepedulian dan ke depan diberikan ruang sebagai seorang tokoh yang
dianggap dekat dengan para tokoh-tokoh adat dan budaya. Tidak ada yang salah yang dilakukan oleh seorang Ramdan Pomanto. Tetapi ada dua hal yang patut kita cermati, terkhusus kepada seluruh tokoh-tokoh adat, seluruh pemerhati adat dan budaya, bahwa sah-sah saja ketika ada calon yang coba meyakinkan kita semua, tetapi kita juga perlu menggali dan mengkaji apakah betul-betul Ramdan Pomanto ini akan peduli ketika dia terpilih atau diberikan dukungan, atau hanya akan memanfaatkan saja tokoh-tokoh adat dan budaya untuk kepentingan politiknya di Pilgub. Tentu asumsi ini akan muncul bagi orang yang memang memiliki visi dan misi dan menyukai kefiguran seorang Ramdan Pomanto. Pasti dia akan sangat percaya dengan jualan politik Ramdan Pomanto. Seperti itu. Dan itu tidak ada yang salah, itu sah-sah saja. Tapi bagi kelompok-kelompok yang kecenderungannya ke pasangan nomor 2, pasti akan menciptakan keraguan. Dan itu juga tidak ada yang salah, itu sah-sah saja. Tetapi yang terpenting adalah bagi kita semua yang bergelut di dunia adat dan budaya, yang bagian dari pelestari adat dan budaya, atau bagian dari kelompok adat dan budaya, kita memang perlu membuka ruang seluas-luasnya kepada kedua bakal calon gubernur agar kedua-duanya mau berkomitmen, agar peduli terhadap adat dan budaya. Saya sendiri selaku ketua umum lembaga Terah Goa Tallo Sanrobone, lembaga pemerhati adat dan budaya yang konsen mewakili 3 kerajaan Makassar, kerajaan Goa, Tallo, dan Sanrobone, tetapi bukan bagian dari lembaga adat. Dia bagian dari lembaga LSM pemerhati budaya. Seperti itu. Nah, yang tergabung juga dalam lembaga GTS ini perwakilan dari 3 kerajaan ini. Dan bisa dikatakan orang-orang yang dekat dengan para pemangku adat di 3 kerajaan ini. Seperti itu. Kita harus percaya bahwa Dhani ada keinginan untuk berbuat terhadap adat dan budaya. Tetapi kita juga tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa Andi Sudirman itu tidak peduli adat dan budaya. Karena kita juga tidak bisa menjadikan indikator 2,5 tahun dia menjadi gubernur bahwa kita sudah mengunci bahwa dia tidak peduli terhadap adat dan budaya. Anggaplah kemarin yang tergambarkan memang Andi Sudirman ini tidak terlalu peduli terhadap adat dan budaya. Anggaplah. Tetapi tentu mungkin karena pengetahuan dia tentang pentingnya untuk peduli terhadap adat dan budaya itu masih kurang di 2,5 tahun dia menjadi gubernur. Namun dalam perjalanannya tentu beliau, Pak Andi Sudirman ini terus belajar dan mengasah dia punya pengetahuan terkait pentingnya orang peduli terhadap adat dan budaya. Dan pada kesempatan hari ini, di arena pertarungan Pilgub ini, harapan terbesar kita semua, khususnya kami dari lembaga Terah Goa Tallo Sanrobone, kami berharap memang Pak Andi Sudirman pun sama dengan Pak Ramdan Pomanto memberikan komitmen-komitmen berupa janji program visi misi terhadap masyarakat adat dan budaya agar ketika Pak Andi Sudirman Sulaiman diberikan amanah terpilih menjadi gubernur kembali, dia yang kemarin kurang peduli dengan adat dan budaya akan peduli dengan adat dan budaya ketika diberikan amanah. Ini yang kita harapkan dari pasangan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman, Fatmawati Rusdi. Kenapa? Karena Pak Andi Sudirman sendiri ini itu sebenarnya bagian dari kelompok adat dan budaya itu sendiri. Kalau kita merujuk pada
silsilah yang beliau sering sampaikan dan keluarga beliau sering sampaikan, beliau memiliki ikatan darah yang sangat kuat dengan kelompok adat dan budaya, memiliki kekerabatan yang sangat kuat, mendapatkan pengakuan dari Raja Goa sebelumnya, almarhum Andi Madusila Patanyonri, juga mendapatkan pengakuan dari Raja Goa saat ini, Andi Kumala, Andi Ijo, seperti itu. Artinya, beban terhadap Andi Sudirman ini harusnya jauh lebih tinggi dibanding Ramdan Pomanto itu sendiri, dibanding pasangan nomor 1 itu sendiri. Kenapa? Karena Andi Sudirman mendapatkan pengakuan dari Raja Goa, mendapatkan pengakuan dari keluarga Raja Bone. Seperti itu. Walaupun mungkin masih ada juga yang masih meragukan beliau, tetapi pada umumnya kebanyakan orang sangat yakin dengan latar belakang keluarga beliau, Andi Sudirman. Sehingga memang seharusnya ke depan Pak Andi Sudirman, Fatmawati Rusdi, jangan kalah dari Pak Ramdan Pomanto. Pak Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi harus juga membangun komitmen yang kuat, harus mampu meyakinkan masyarakat adat, harus mampu meyakinkan para bangsawan-bangsawan. Kita tidak mengatakan bahwa siapa yang didukung bangsawan sudah pasti menang. Tidak seperti itu, karena pengaruh bangsawan di Sulawesi Selatan itu tidak terlalu tinggi untuk bisa menentukan kemenangan, tetapi bisa sangat membantu untuk memenangkan kandidat tertentu ketika terjadi persaingan yang sangat ketat antara dua calon gubernur dan calon wakil gubernur, sehingga kepedulian, keperhatian, komitmen, janji politik terhadap masyarakat adat dan budaya itu harus ditanam kuat, bukan hanya oleh Ramdan Pomanto, Ashar Harsat nomor 1, tetapi juga oleh Sudirman Sulaiman, Fatmawati Rusdi. Nah, apalagi Pak Andi Sudirman ini itu diakui bagian dari keluarga besar masyarakat adat Sulawesi Selatan karena memiliki kekerabatan. Apalagi kami di Taragoatalo Sanrobone itu sangat yakin bahwa keluarga besar Andi Sudirman Sulaiman ini, Andi Amran Sulaiman ini adalah bagian dari rumpun keluarga Taragoatalo Sanrobone karena dia memiliki darah dari Imariama Karim Patukangan Sultan Abdul Jalil, putri Sultan Abdul Jalil yang dikawini oleh Lapatau Matanda Tike. Apalagi dia mengklaim bahwa bagian dari cucu atau cicit dari Syekh Yusuf Al-Makassari yang merupakan leluhur-leluhur kami di Taragoatalo Sanrobone. Seperti itu. Nah, saya sangat berharap, kami semua sangat berharap kedua bakal calon ini, Pak Ramdan Pomanto, Pak Sudirman Sulaiman, memiliki kepedulian yang sama terhadap masyarakat adat dan budaya. Itu satu. Kemudian problem yang kedua yang memang menjadi persoalan dalam debat kemarin adalah berkaitan dengan persoalan-persoalan di daerah. Misalnya infrastruktur dan ruang-ruang ekonomi yang lainnya. Saya sendiri memantau selama Andi Sudirman menjadi gubernur 2 tahun setengah, konsentrasi beliau terhadap perbaikan infrastruktur jalan itu cukup tinggi, cukup kuat. Dia memanfaatkan seluruh dana APBD untuk memperkuat sektor infrastruktur dengan mengalokasikan dana yang cukup besar untuk perbaikan jalan, dengan memberikan alokasi anggaran di setiap kabupaten kota untuk perbaikan infrastruktur seperti jembatan, jalan, dan lain-lain. Itu cukup terasa semasa dia 2 tahun setengah menjadi gubernur. Juga konsentrasi dia terhadap sektor pertanian juga sangat terasa selama 2 tahun setengah menjadi gubernur, sehingga bantuan-bantuan pertanian cukup kuat sampai ke daerah, baik itu oleh program gubernur itu sendiri maupun bantuan dari pusat melalui Kementerian Pertanian. Terkhusus terakhir ketika Pak Amran kembali menjadi Menteri Pertanian, itu semakin kencang
ke bantuan-bantuan pertanian ke Sulawesi Selatan. Ke depan, tentu bantuan-bantuan terhadap pertanian itu tentu jauh lebih kencang ketika Andi Sudirman kembali terpilih, karena Pak Amran kembali terpilih menjadi Menteri Pertanian. Dan tidak salah kan ketika Menteri Pertanian peduli terhadap daerahnya dengan memberikan bantuan yang cukup untuk sektor pertanian dan apalagi perkebunan dan lain-lain seperti itu. Nah, kita menunggu setiap gagasan-gagasan kedua bakal calon gubernur ini terkait pengembangan ekonomi. Seperti apa Pak Ramdan Pomanto dan Asar Arsad nomor urut 1 ke depan akan merumuskan bersama tentunya Bupati dan Wali Kota di Sulawesi Selatan untuk mempercepat laju ekonomi, memperkuat pembangunan infrastruktur, dan terkhusus bagaimana penanganan terhadap kelompok-kelompok milenial yang ke depan semakin kuat mempengaruhi kehidupan sosial politik di Sulawesi Selatan dengan angka kaum milenial yang dari tahun ke tahun semakin tinggi, dan tentu juga memerlukan perhatian yang sangat kuat dan khusus terhadap kedua calon gubernur dan wakil gubernur ini. Berbicara kaum milenial, tentu berbicara tentang sumber daya manusianya, bagaimana pendidikan mereka itu terjamin, bagaimana lapangan kerja bagi mereka terjamin, bagaimana akhlak mereka itu bisa terjaga melalui tentu pendidikan, dan tentu ada kaitannya dengan budaya. Bagaimana budaya diperkuat untuk memperkuat kualitas kepemudaan kita di Sulawesi Selatan, sehingga melalui peran-peran masyarakat adat dan budaya, masyarakat atau pemuda-pemuda kita di Sulawesi Selatan ini bisa lebih memahami tentang kultur adat dan budaya di Sulawesi Selatan, terutama kearifan-kearifan lokal yang harus mereka lestarikan dan mereka rawat, dan tentu akan menciptakan sebuah identitas-identitas yang kuat, yang tentu menjadi ciri khas Sulawesi Selatan, karena Sulawesi Selatan ini adalah daerah yang dulu memiliki sejarah yang sangat luar biasa, karena pernah ada di sini sebuah imperium besar, pernah ada namanya Kesultanan Goa Tallo Sanrobone, sebuah imperium yang menyatukan kawasan Indonesia Timur, sebuah imperium yang mengislamkan masyarakat Indonesia Timur melalui dakwah politik kesultanan ini. Dan harapannya ke depan bagaimana apa yang menjadi peninggalan-peninggalan leluhur-leluhur Kabupaten Bone pun juga pernah berkontribusi besar dalam kemajuan adat dan budaya di Sulawesi Selatan, karena memiliki peran yang sangat sentral juga dalam membangun kebudayaan di Sulawesi Selatan. Bahkan ketika kita berbicara tentang sumber daya manusia, Bone adalah daerah yang paling banyak dan masih konsisten untuk menciptakan sumber daya manusia yang kuat, yang menjadi pemimpin baik di daerah maupun secara nasional. Dan terbukti beberapa menteri yang diambil oleh Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Rakabumi dari Sulawesi Selatan itu mayoritas dari Bone dan juga Sopeng, di mana kita tahu Bone dan Sopeng ini memiliki kesamaan adat dan budaya karena dari dulu saling bersinergi seperti itu. Nah, harapan kami, terutama kami dari Lembaga Teraga Tallo Sanrobone, Bapak Andi Sudirman Sulaiman harus mampu menepis isu bahwa dia kurang peduli dengan adat dan budaya. Dan dia harus menciptakan komitmen terhadap adat dan budaya, karena dia adalah bagian dari kelompok adat dan budaya, karena memiliki garis keturunan, kekeluargaan
terhadap masyarakat adat dan budaya, khususnya para bangsawan-bangsawan di Sulawesi Selatan. Bapak Ramdan Pomanto, saya selaku Ketua Umum Lembaga Teraguatalo Santombone mengucapkan banyak terima kasih karena kepedulian Bapak terhadap pengembangan adat dan budaya. Saya percaya Pak Ramdan Pomanto itu punya keseriusan untuk memperbaiki adat dan budaya, juga Pak Asar Arsad seperti itu. Artinya kami berharap kedua pasangan ini memiliki visi yang sama untuk memajukan adat dan budaya, untuk melestarikan adat dan budaya ke depan. Seperti itu. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan dalam analisa-analisa saya di IP Show pada kesempatan ini. Nantikan analisa-analisa saya lagi yang membahas persoalan-persoalan lain pada episode berikutnya. Bersama saya, Swadi Idris Amil, Direktur Eksekutif PT Indeks Politik Indonesia PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.